Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas tentang akad kafalah. Kafalah dalam bahasa kita mungkin bisa kita artikan dengan menanggung. Dalam praktek ekonomi perbankan, akad kafalah ini dapat dijadikan sebagai akad dalam skema untuk produk perbankan yang kita sebut dengan syariah charge atau syariah charge card, atau kalau bahasa kitanya mungkin kartu kredit syariah gitu ya. Dalam produk pembiayaan multijasa misalkan juga kita bisa menggunakan kad kafalah atau LC, letter of credit, itu juga bisa menggunakan kad kafalah. Penjaminan syariah, penjaminan dalam akad di perbankan, saya sebagai penjaminnya itu bisa juga menggunakan akad kafalah, karena sekali lagi kafalah ini adalah penanggungan atau penjaminan tadi itu. Nah, secara garis besar akad kafalah itu membutuhkan adanya rukun-rukun. Nah, ini yang penting ya, ingin saya sampaikan di sini. Ada kafil, ada makful anhu, ada makfulah. Saya langsung kepada rukun-rukunnya agar kalian punya gambaran secara utuh ya terkait dengan akad ini. Yang pertama, kedua dan ketiga itu kafil, makful anhu, dan makfulah. Gimana itu maksudnya? Jadi begini, kafil itu orang yang ditanggung. Orang yang menanggung. Kafil itu orang yang menanggung. Jadi dalam akad kafalah ini gampangannya secara sederhana begitu, ada seseorang yang hutang kepada, katakan seorang ini adalah si A. A ini hutang kepada B. B ini takut nanti kalau A nggak bisa bayar atau hilang, lari orangnya gimana. Maka ada pihak C yang memberikan jaminan kepada B bahwa A ini pasti akan membayar. Saya yang menjamin kalau nanti dia tidak membayar, nanti saya yang akan membayar. Ini namanya C ini sebagai kafil, penanggung. Ya, sekali lagi, ada A hutang kepada B. Ya, B tidak yakin kalau nanti A ini bisa membayar, atau khawatir nanti kalau A nggak nyaur gimana ya. Maka kemudian ada pihak C yang memberikan jaminan kepada B bahwa ini hutangnya saya yang menjamin, saya akan membayar. Itu namanya akad kafalah. C di sini disebut sebagai kafil. Ya. Nah, A disebut makful anhu, orang yang ditanggung. Ya. Nah, makful bih, ada makfullah. Makfullah itu yang B tadi itu. Jadi sekali lagi, C itu sama dengan kafil, B sama dengan makfullah, sementara A disebut makful anhu, penanggung, orang yang ditanggung, dan orang yang minta adanya penanggungan. Nah, itu ya mungkin bahasanya. Nah, tiga rukun ini ada makful bih juga ya. Makful bih itu hutangnya berapa, objeknya apa, objek akad itu hutangnya berapa tadi. A hutang kepada B itu berapa nominalnya, itu namanya makful bih. Ya, itu rukun-rukunnya. Jadi ada 5 ya. Itu sudah 4. Kemudian yang tentu yang kelima adalah ijab qabul. Jadi syaratnya kafil, orang yang menanggung, kemudian makful anhu, orang yang ditanggung, yaitu A tadi itu. Kemudian makfullah, orang yang minta adanya penanggungan itu. Kemudian makful bih, yaitu adanya hutang piutang atau tanggungan. Kemudian harus adanya tanggungan. Kemudian yang kelima adalah adanya akad sighah. Ini rukun kafalah.
Nah, masing-masing rukun tersebut disyaratkan beberapa syarat ya. Nanti Anda bisa mempelajarinya, membahasnya, mendiskusikannya. Tapi yang jelas untuk orang-orang yang terlibat tadi itu semuanya itu harus punya ahliyatut tasarruf. Apa itu ahliyatut tasarruf? Yaitu kelayakan untuk melakukan transaksi. Maka tidak sah anak kecil, orang yang mahjur alaih, dan beberapa yang tidak layak. Nah, untuk makful bihnya. Nah, makful bihnya apa syaratnya? Makful B tidak berupa hutang. Pada rukun B, baik berupa hutang, pekerjaan, atau tanggung jawab jiwa, maka menurut mazhab Hanafi disyaratkan ini makful B itu hutangnya tadi. Apakah yang bisa ditanggung itu harus berupa hutang? Tidak. Bisa juga berupa pekerjaan. Bisa juga berupa apa ya? Tanggung jawab. Ya, jadi A bertanggung jawab ini mungkin bertanggung jawab untuk mengamankan ini, kalau tidak aman nanti saya menanggung. Nah itu juga bisa. Nah, jadi makful bih atau objek dari akad kafalah ini bisa berupa hutang, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa tanggung jawab. Nah, mazhab Hanafi mensyaratkan makful bih ini harus sudah menjadi tanggung jawab makful anhu, harus sudah menjadi tanggung jawab A, ya, pihak yang ditanggung itu. Kalau belum sah menjadi tanggung jawabnya, belum bisa kita untuk menjadi kafilnya gitu ya, belum bisa untuk menjadi kafilnya. Nah, di luar akad perbankan, akad kafalah ini juga sering digunakan oleh ini ya, di suatu negara, kebijakan politik ya. Orang-orang yang kerja di Saudi, yang tinggal di sana itu harus ada kafil, orang yang menanggung, ya, orang yang menanggung. Nah, itu ada. Artinya orang tersebut dijamin, ini juga tanggung jawab ya, kaitannya dengan maf'ulnya anwanya berupa tanggung jawab. Orang Saudi menjamin bahwa si orang Indonesia Ahmad ini yang bekerja di sana, orang Indonesia, katakan uh, Shirley yang bekerja di sana ini dijamin keamanannya, dijamin bahwa tidak melakukan tingkah pola oleh orang Saudi. Nah, kafilnya itu orang Saudi. Perempuan ini atau TKW atau TKI ini yang orang Indonesia ini punya kewajiban untuk membayar. Nah, dan itu boleh gitu ya. Bank sebagai kafil ya, itu juga boleh mendapatkan uh, fee atau pembayaran ya. Contoh letter of credit ya, saya langsung kepada contohnya saja karena waktunya tidak banyak ya. Misalkan ada A, saya pengusaha besar di Indonesia nih, mau mengimpor barang dari Saudi Arabia, sajadah atau kain apa gitu ya. Tapi pihak orang Saudinya, produsen di Saudi kan nggak bisa percaya kepada saya begitu saja. Tolong dikirim, nanti pembayarannya belakangan. Atau saya kirim uangnya dulu, nanti kemudian apa namanya barang dikirim. Nah, ya kalau dikirim. Nah, ini harus ada pihak ketiga sebagai penjamin. Siapa itu yang penjamin? Ya bank di sini. Namanya letter of credit, surat hutang. Ya, surat hutang yang bahwa ini nanti yang menjamin adalah bank. Kirim dulu barangnya, kalau tidak bayar ini saya yang menjamin, kata bank kepada uangnya ini sudah ada di saya akan menjamin bahwa nanti kalau uh, dia tidak membayar, saya yang bertanggung jawab tentang itu. Nah gitu, itu namanya kafalah. Nah, bank bisa mendapatkan untung dari akad kafalah yang dibuat itu. Nah, macam-macam kafalah, ada kafalah munajaza mutlaqah ya, nanti bisa dibahas bersama-sama ya. Ada kafalah mu'allaqah atau bisyarat, dan juga ada kafalah mudhafah atau muaqqadah.
Ya, tiga-tiganya tentu perlu untuk kemudian dibahas bersama-sama. Nah, tadi saya katakan bahwa bank boleh mendapatkan fee ya, itu namanya kafalah bil ujroh, tanggungan tapi dengan adanya fee, upah. Tapi kalau kayak orang tadi, Ahmad pinjam uang kepada Mahmud, kemudian datanglah karena Mahmud tidak percaya atau khawatir apa-apa, maka datanglah Humaid ini, wes Mahmud saya yang menjamin bahwa Ahmad ini pasti akan membayar. Nah, apakah gratisan? Boleh gratisan, jaminan itu diberikan. Juga boleh dengan pembayaran, gitu ya. Dengan dibayar, artinya Humaid minta bayaran kepada Ahmad ya, agar dia mendapatkan kepercayaan dari siapa, Mahmud, untuk dipinjami uang, gitu ya. Namanya kafalah bil ujroh. Nah, itu sah-sah saja di dalam hukum Islam. Nah, anak-anak sekalian, akad ini penting untuk kalian pahami karena seringkali kita bergelut dalam bidang jasa, yang mana jasa ini adalah kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, jaminan kepada masyarakat, kepada nasabah yang bertransaksi kepada kita sebagai bank, gitu ya. Nah, ketika ada transaksi atau ada produk perbankan yang di situ itu menjual, dalam tanda kutip ya, menjual kepercayaan, maka salah satu alternatif yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai adalah akad kafalah ini ya, akad kafalah ini. Nah, bisa jadi kafalahnya ya tentu kalau kita minta upah, minta via kafalah bil ujroh ini ya, kafalah bil ujroh ini. Nah, untuk sedikit saya singgung, masih ada waktu. Kafalah munajaza atau mutlaqah itu adalah akad kafalah yang sifat akadnya tidak menggunakan syarat maupun batas waktu tertentu. Jadi pokoknya saya menanggung, gitu saja. Mutlak ya. Aku yang menanggung hutang-hutangnya. Maufulah menjawab, ya saya bersedia kamu yang menanggung. Itu namanya tanpa dibatasi sampai kapan atau berapa ya nominal yang ditanggung. Nah, itu namanya kafalahnya mutlaqah. Ada kafalah mu'allaqah atau masyurutah muqtarina bisyarat. Ada syaratnya juga, yaitu akad kafalah yang digantungkan kepada hal lain di luarnya. Misalnya seorang berkata, aku siap menjadi kafilmu, orang yang menanggung kamu, uang yang telah kamu pinjam itu, apabila barang yang dijualnya itu bukan hak miliknya saja ya. Jadi misalkan begini, A tadi mau menjual sepeda motornya kepada B. B tidak percaya apakah itu sepeda motor milik A betul ataukah hasil rampoknya, dia mencuri atau milik orang lain. Nah, kemudian datanglah pihak C bahwa ini adalah betul-betul barangnya B. Kalau ini bukan barangnya B, ya, saya yang akan menjamin. Nah, itu kan kalau bukan, ini menjadi syarat. Saya yang menjamin. Jadi C bisa menjadi kafil ini jika memang sepeda motornya ini bukan milik A. Kalau milik A tapi ternyata rusak, ya dia bukan tanggung jawab. Pokoknya yang jelas yang ditanggung itu adalah syaratnya ketika dia yang menanggung itu dalam hal tertentu, gitu ya, yaitu dalam hal jika yang barang tersebut bukan milik si A, itu yang ditanggung. Tapi kalau barang tersebut itu ternyata barangnya sudah rusak, saya nggak tanggung jawab. Nah, ini namanya kafalah bisyarat mu'allaqah. Yang ketiga ada kafalah mudhaf atau mu'aqqadah yang tadi itu ya, dengan waktu tertentu. Aku menanggung hutang-hutangmu terhitung mulai awal bulan ini sampai bulan depan misalkan. Sama kayak saya menanggung anakmu ini untuk biaya kuliah sampai lulus, itu namanya kafalah mu'aqqadah.